diam. Anda puas, saya lemas. Makanya saya minta tadi dari panitia semalam, saya minta tolong ceramah saya yang paling terakhir, acara terakhir. Tapi lebih cerdas Ibu Bupati. Ternyata door prize-nya berada di bawah kursi. Coba tahu, saya cari tadi kursi yang tidak berwarna putih. Karena alhamdulillah Kabupaten Bima adalah kabupaten yang paling ramah. Kenapa ramah? Alhamdulillah saya rasa-rasanya mau tinggal lama di sini. Tapi ternyata pesawatnya jam 1. Tapi tidak apa-apa, bandaranya dekat. Nanti mau berangkat pesawat baru saya pulang. Setuju? Setuju? Jemaah, jangan marah ya. 90 hari menuju bulan Ramadan. Hari ini tanggal 1 Jumadil Tsani. Artinya Rajab, Sa'ban, Ramadan. Tinggal 3 bulan lagi kita menuju Ramadan. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Kiai, saya pakai sepatu lagi. Karena kalau tidak pakai sepatu tambah pendek. Sepatu ini membantu 7 cm. Makasih banyak kepada Ibu. Saya panggil Umi ya. Umi, lebih bagus kita panggil Umi ya. Kalau Umi itu bagus. Umi itu artinya menuju. Semua tertuju kepada Umi. Ya, Pak Wakil Bupati tenang saja. Daerahnya sudah banyak pembangunan ke situ. Tepuk tangan dulu untuk Wakil Bupati, luar biasa ini. Ini niatnya Pak Wakil Bupati luar biasa. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambahkan nikmatmu. Dari tadi kodenya bagus sekali. Jangan cuma 2 tahun, 2 periode. Ku tahu yang kau mau. Jamaah, saya terus terang agak terharu gimana gitu. Karena saya teringat sama Bupati sebelumnya, yakni ayahanda kita yang mulia, yang memimpin kita 2 periode, tapi tidak cukup 2 periode karena berpulang ke rahmatullah di masa tugasnya 1 tahun setengah sebelum akhir masa jabatan 2 periodenya. Alhamdulillah beliau wafat. Kenapa saya berkata alhamdulillah wafat? Beliau mati dalam tugas, berpulang ke rahmatullah dalam keadaan tugas. Berarti beliau mati syahid. Jamaah, hebat ini ibu-ibu. Baju barunya dipakai duduk. Mudah-mudahan sudah lunas. Semalam saya tiba maghrib, saya berdoa, ya Allah, acaranya besok pagi mudah-mudahan tidak hujan. Bayangkan kalau hujan, ibu-ibu sudah duduk basah lagi. Jamaah, banyak yang mau saya sampaikan. Yang jelas kita harus pandai bersyukur, karena ketahuilah ujian pasti datang. Semakin tinggi itu pohon, semakin banyak rintangannya. Betul. Tapi saya salut, 2 tahun kepemimpinannya banyak yang kelihatan. Tepuk tangan. Ibu, Umi, Pak Wakil. Ya Allah, untung Pak Wakil tidak berdiri di sisi saya, karena beliau tinggi sekali. Ini belum ditandatangani ya Bu? Kapan ditandatangani? Habis ceramah, sama ada potongan kumpung ya? Iya, itu bagus. Karena tadi sudah dibimbing oleh majelis ulama doa sekaligus zikir bersama. Ini luar biasa. Kalau mau hebat, kalau mau berhasil, libatkan Allah dalam setiap usahamu. Setiap engkau berlakukan perbuatan, awali dengan basmalah dan akhiri dengan alhamdulillah. Hebatnya ini per tahun diadakan syukuran. Tahun lalu kok saya tidak diundang? Banyak sahabat-sahabat saya ustadz dari Bima,
Bima itu terkenal dengan religinya. Banyak ustaz, penghafal Quran, penceramah dari Bima. Tepuk tangan dulu. Karena memang ada Kesultanan Bima, ada juga Kesultanan Goa setelah yang lewat ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari anggota dewan yang jauh-jauh dari Jakarta, Pak Saprudin, makasih banyak. Ketemu di Jakarta, sekarang ketemu di sini. Pak, bantu ya Kabupaten Bima. Tidak percuma jadi anggota dewan pusat. Dan saya terharu yang bangun Bapak almarhum Bupati kita, insya Allah dia resmikan istrinya. Ini ibu-ibu banyak sekali ya. Mana ibu-ibu? Angkat tangan yang dapat hadiah di kursinya. Bapak-bapak? Tidak ada, sabar ya Pak. Kalau ibu yang dapat, pasti dapat bapak. Tapi kalau bapak dapat, nggak tahu apakah ibu masih dapat. Baiklah, saya mulai ceramahnya, karena ini belum mulai. Pertama-tama, pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Siapa yang dipuji? Subhanallah wala ilaha illallah, Allahu akbar, illa billahi. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Aku jadi malu. Senu dengan Z, Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit menjual jamu. Kalau di atas Aagin, tengah-tengah Niji, di belakang Naruto, dua-dua di belakang film India, dua-dua di depan Pak Ustadz, Bulan Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Ibu Bupati. Masih mau? Istri pejabat. Masih mau? Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Akhirnya Mahabharata. Siapa yang dipuji? Allah tidak butuh pujian, Allah tidak butuh penyembahan, tapi kita yang butuh untuk menyembah. Betul. Makanya kesyukuran ini 2 tahun ini luar biasa. Saya salut mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena atas segala apa yang sudah kita dapatkan pasti ada andil Allah yang jelas. Itu sudah jelas. Mohon maaf tadi 24 itu bagian umum itu apa Bu? Yang ngatur semua ini, tepuk tangan dulu, luar biasa. Kalau mau dibantu Bu, jangan buang sampah sembarangan. Kalau perlu kuenya masukin di tas. Itu ibu-ibu kalau ada makan dikasih masuk tas. 5 hari baru ingat. Jamaah, barang siapa yang mensyukur nikmat Allah, maka nikmat itu akan kembali kepadanya. Barang siapa istri memuji suaminya, maka ditambahkan uang belanjanya. Dan barang siapa suami memuji istrinya, tambahkan uang belanjanya. Tapi kalau istri memuji suami memuji istrinya, kembali lagi ya. Istri memuji suaminya, suami memuji istri. Mau tahu? Ditambahkan anaknya. Aku terlalu manis, jadi lebah pun datang padaku. Jamaah, tapi saya belum minum
apa? Susu kuda ya? Ada susu kuda? Nanti saya mau minum susu kuda. Karena setelah ini saya pulang ke Makassar. Jamaah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ibu kalau foto jangan terlalu dekat, gigi saya yang dipoto. Baik, saya mulai ceramahnya. Kekayaan yang paling tinggi adalah nikmat. Tuh, dua, tiga. Mau kaya? Mau kaya? Di sini yang hadir semua ini adalah orang kaya. Saking kayanya tidak ke kantor, tidak menjual, tidak bekerja, tapi kumpul di sini untuk acara syukuran. Betul, 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 betul. Syukur itu artinya memfungsikan apa yang Allah berikan sama kita. Betapa banyak orang kaya, tapi belum tentu menikmati kekayaannya. Betul, 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 betul. Ada orang kaya tidak bisa makan daging, kolesterol. Tidak bisa makan nasi, penyakit gula. Banyak orang miskin, alhamdulillah, kalau makan tak terbatas. Kalau orang kaya, luar biasa kaya penyakitnya, lever, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, bisulan, itu penyakit orang miskin. Orang kaya kalau sakit ke Singapura, orang miskin puskesmas. Karena penyakitnya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Jamaah, lanjut. Ini belum masuk ceramah saya. Ketahuilah, alhamdulillah, tidak ada manusia yang tidak diuji. Betul, betul, betul. Kalau engkau berbuat kebaikan, belum tentu orang menerima dengan kebaikan. Karena betapa banyak orang menanam padi, tumbuh rumput. Tapi jangan harap kau tanam rumput, tumbuh padi. Kita berbuat kebaikan, tidak semua bisa menerima kebaikan yang kita lakukan, karena bisa jadi ada orang iri hati sama kita. Kalau ada orang iri hati sama kita, berarti itu adalah kebaikan. Karena kalau ada orang iri hati sama kita, berarti itu adalah suatu kelebihan yang kita miliki. Karena tidak mungkin orang iri hati kepada kita kalau kita tidak memiliki kelebihan. Betul, betul, betul. Tidak mungkin orang iri kepada orang yang miskin. Aku cemburu, dia miskin. Tidak ada. Aku cemburu, dia jelek. Tidak ada. Pasti rata-rata orang cemburu karena orang cantik, ada kebaikannya. Jadi kalau ada iri hati, maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Semua diuji.
Tadi saja di samping kanan saya Pak Dandimnya. Pak Dandim langsung bergerak karena katanya ada ujian yang Allah berikan, ada jembatan putus ya. Dia langsung ke sana. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dandim. Luar biasa. Jamaah, jangan marah ya. Orang marah cepat, orang tua cepat. Kalau di sini luar biasa hebatnya. Tapi dalam Islam kita dianjurkan untuk wasariu, bersegera, percepatan, cepat-cepat. Ini baru 2 tahun sudah banyak yang dibina. Ya Bu ya, keberhasilannya tepuk tangan. Baru 2 tahun. Bayangkan kalau 2 periode. Betul. Jangan marah ya. Ujian yang menimpa kita kadang-kala ada orang menyikapi dengan marah, tapi ada orang yang sabar. Di atasnya sabar, ridho. Di atasnya ridho, syukur. Jadi ketika Allah menguji kita, tapi kita malah bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, itu pertanda kita orang hebat. Tepuk tangan dulu. Jadi setiap manusia akan pasti diuji. Orang tinggi diuji dengan kena petir. Karena tinggi. Orang bebek diuji dengan tenggelam. Semua diuji, betul tidak? Jangan marah ya. Yang jelas setiap Allah kasih kita ujian, maka bersyukur. Kenapa? Tidak mungkin seorang bisa naik pangkat kalau tidak ikut ujian. Saya rasa Pak Polisi berusaha untuk terima ujian kepangkatan. Kalau perlu minta usulan, bagaimana kalau aku naik ujian aja, supaya setelah bunga 2 jadi bunga 3, habis itu jadi jenderal. Alhamdulillah. Mohon maaf, anak sekolah kalau mau naik kelas harus ikut ujian. Dan ingat, tidak akan mungkin anak sekolah itu dimasukkan ujian kalau dia tidak pernah ke sekolah. Maka orang yang ditimpa ujian adalah orang pilihan dari Allah. Mohon maaf, ujian yang terbesar mungkin kita rasakan adalah orang-orang yang hebat. Makanya ibu-ibu itu ujiannya luar biasa. Pak, kalau mau berberkah, hartanya Bapak, semua harta kasih ibu. Saya alhamdulillah sudah beristri 10 tahun, 9 tahun beranak. Saya tidak pernah marah sama istri saya. Ini rekor bagi saya nih. 10 tahun saya tidak pernah marah sama istri saya. Karena istri saya marah sama saya. Istri saya selalu bertanya, kenapa kakak tidak pernah marah sama saya? Saya bilang, saya tidak akan marah sama dirimu. Karena Allah, malaikat melaknat wanita yang dimarahi suaminya. Bu, makanya jangan coba-coba suami marah sama ibu. Ikut malaikat melaknat. Bu, sambut suami. Suami juga. Oh bapak-bapak, mau berke rumah tangga, mau bersyukur, lihat istri. Kalau istri tersenyum, robeklah kantongmu. Makanya ibu itu lebih banyak lagunya Bu ya. Oh Bunda, hebat. Ada laguna. Oh yanda, tidak ada. Ambilkan bulan. Coba ambilkan bulan Bu. Tidak
bulan. Artinya andai kata engkau minta bulan, ibumu kasih. Itulah hebatnya ibu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Apalagi Rasulullah memberikan derajat 3 kali lipat dibanding bapak. Ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi. Ibu itu luar biasa. Bagaimanapun marahnya sama bapak, tetap mencuci. Bagaimanapun marahnya sama suaminya, tetap masak. Itulah hebatnya ibu. Tepuk tangan dulu. Mohon maaf ya, makanya kata Nabi, ibumu, kamu, 1, 2, 3. Ibumu, berapa kali ibu? 3. Berapa? Jadi 1 bapak, berapa ibu? 3. Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang memelihara, ibu yang menyusui. Bapak terima beres. Ibu yang melahirkan, nama belakangnya anak bapak. Enak sekali dia. Bu, jangan marah ya bu. Tenang aja, tenang aja. Karena wanita mendapatkan kemuliaan. Makanya kalau mau hartanya berkah, kasih semua ke ibu. Karena istri itu tinggi kali-kalinya, kurang bagi-baginya. Kalau istri yang pegang uang itu disimpan di tempat yang sangat berharga. Kalau bapak disimpan di dompet, dompetnya disimpan di pantat. Tapi kalau ibu disimpan di tempat yang berharga. Tidak ada yang bisa copet. Lanjut. Bapak-bapak, kalau bisa rumah harus atas nama istri, mobil atas nama istri, semua emas milik istri. Pertanyaannya, suami punya apa? Jawabannya, suami punya istri. Kalau rumah atas nama istri, pasti turun ke anaknya. Tanah atas nama istri, turun ke anaknya. Mobil atas nama istri, turun ke anaknya. Coba kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Betul. Makanya anak itu kadang kala berhasil, mau pakai mic ini, mic kabel, cadangan. Percuma juga tidak bunyi. Beda jalur. Jamaah. Ini belum masuk ceramah saya ya. Pokoknya sampai bunyi azan zuhur. Karena kita tidak akan mungkin meninggalkan waktu salat. Betul. Ada 5 yang harus cepat-cepat. Cepat-cepat tobat, cepat-cepat salat, cepat-cepat menguburkan. Bayar utang, cepat-cepat menikah, cepat-cepat kuburkan orang mati, cepat-cepat tobat. Kita tidak tahu tobat itu beda dengan ampunan ya. Tadi bagus zikirnya. Makasih banyak Pak Yai. Masya Allah. Umurnya berapa Pak? 64. Luar biasa, kayak 63. Awet muda sekali.
Jamaah, lanjut. Mohon izin kepada semuanya karena ini belum masuk ceramah saya. Dari tadi belum masuk. Cepat-cepat tobat. Tobat beda dengan ampunan. Yang kita minta, ampuni dosaku. 1, 2, 3. Ampuni dosaku. Kalau tobat sudah dilakukan, tapi kalau ampunan belum dilakukan. Makanya kalau orang minta ampun supaya kita diberikan arahan. Oke? Mohon maaf, istri itu paling banyak dosanya sama suami. Kalau suami tidak berdosa kepada istri, maaf, suami tidak berdosa kepada istri. Tapi mohon izin saya ulangi, hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami tidak berdosa kepada istri, tapi suami berdosa di atasnya dosa. Mohon izin, mohon maaf kepada semuanya. Saya akan bahas satu demi satu karena ini belum dimulai. Ya Allah, setengah 12 sampai jam 1 ya Bu. Pesawat kita jam berapa sih? Jam 2. Jam 4 enak aja. Hah? Oh, jam 1:30. Sudah dicekin. Tinggal naik pesawat. Kalau begitu jam 1:20 kita pulang. Kalau ketinggalan pesawat, terpaksa saya naik perahu ke Makassar. 3 hari baru nyampe. Jamaah, lanjut. Kita lanjutkan setelah baju orange itu lewat. Bapak itu mau kemana lagi? Oh, mau pindah. Sini Pak, luar biasa Pak. Pak sini Pak. Ya Allah, sini Pak. Pak Dahlan. Kalau Pak Dahlan ini beda rezekinya sama Pak Dahlan yang satu. Umur berapa Pak? 55, kayak 54. Ya Allah, dan Bapak dari belakang maju ke depan. Itu luar biasa. Jamaah, cepat-cepat sholat, cepat-cepat tobat.